Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mei Sinta yang akan membawakan topik mengenai pengertian, sejarah, dan aliran tarekat. Memahami tarekat akan membawa kita pada pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana umat Islam dari masa ke masa berupaya mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Tarekat yang berasal dari bahasa Arab, thariqat, secara etimologis memiliki arti jalan, cara, metode, sistem, atau aliran. Dalam istilah sufisme, tarekat dimaknai sebagai perjalanan seorang hamba menuju Allah SWT dengan cara menyucikan diri. Ini adalah jalan spiritual yang ditempuh untuk mencapai ridho Allah. Para sufi bahkan menyatakan bahwa jalan menuju Allah itu sebanyak hembusan nafas makhluk, yang mengindikasikan keragaman cara, namun tetap ditekankan pentingnya memilih jalan yang sah dan terima, atau yang dikenal dengan istilah mu'tabaroh. Menurut Muhammad Amin, tarekat adalah pengamalan syariat secara tekun, melaksanakan ibadah, dan menjauhkan diri dari sikap menggampangkan hal-hal yang terlarang. Ibnu Arabi menambahkan bahwa tarekat adalah menghindari yang haram dan makruh, serta melaksanakan kewajiban dan sunnah di bawah bimbingan seorang guru yang arif. Muhammad Yusuf Musa juga mendefinisikannya sebagai upaya menjauhi larangan lahir dan batin, serta menjunjung tinggi perintah Tuhan. Tarekat dapat dilihat dari dua sisi, yaitu sebagai amaliyah atau praktik spiritual individu dan sebagai organisasi atau perkumpulan sufi. Sebagai amaliyah, tarekat tidak bisa dilakukan sembarangan dan harus dibimbing oleh seorang guru mursyid. Sebagai organisasi, tarekat hadir sebagai institusi yang menyediakan panduan terstruktur dalam perjalanan mistik yang berpusat pada relasi guru dan murid. Otoritas guru sangatlah sentral dan hubungan ini bersambung dalam sebuah silsilah yang sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi sumbernya. Sejarah perkembangan tarekat sesungguhnya seiring dengan kelahiran Islam itu sendiri. Nabi Muhammad sendiri telah bertahanus atau berhalwat di Gua Hira sebelum diangkat menjadi Rasul. Sebuah praktik yang bertujuan mencari ketenangan jiwa dan kebersihan hati. Proses halwat Nabi ini kemudian dikenal sebagai dasar tarekat yang diajarkan kepada Sayyidina Ali dan berlanjut hingga ke para pendiri tarekat seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pendiri tarekat Qadiriyah. Meskipun tarekat Qadiriyah hadir pada abad ke-12 atau 13 Masehi, embrio tarekat telah ada sejak abad ke-3 atau 4 Hijriah dengan munculnya kelompok-kelompok seperti Malamatiyah. Pertumbuhan sufisme dan tarekat pada abad-abad awal ini juga merupakan kritik terhadap kemewahan hidup penguasa dan materialisme, serta respon terhadap ketegangan politik di masa dinasti Abbasiyah. Instabilitas politik seperti upaya pemisahan diri beberapa daerah dari kekuasaan pusat dan perebutan pengaruh antar bangsa turut mendorong sebagai umat Islam untuk mempertahankan tradisi keislamannya melalui aspek esoterisme dalam bentuk tarekat. Harun Nasution membagi perkembangan tarekat menjadi 3 tahap. Yang pertama, tahap Khonakoh abad ke-10 Masehi, di mana para syekh memiliki murid yang hidup bersama dengan aturan longgar. Tahap kedua adalah tahap Thariqah abad ke-13 Masehi, di mana ajaran dan metode tasawuf dimapankan dengan silsilah yang jelas. Dan tahap ketiga adalah tahap Taifah abad ke-15 Masehi, di mana terjadi transmisi ajaran secara luas dan tarekat memiliki makna sebagai organisasi sufi. Di Indonesia, masuk dan berkembangnya tarekat diyakini bersamaan dengan islamisasi Nusantara, terutama pada penghujung abad ke-14 atau awal abad ke-15. Seiring masa keemasan tasawuf Alaki, tokoh-tokoh Wali Songo seperti Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, dan Sunan Bonang melekat dengan penyebaran tarekat awal seperti Kubrabiyah, Syadziliyah, dan Naksabandiyah. Pada abad ke-17 sampai ke-18, tarekat lain seperti Qadiriyah, Syatariyah, dan Rifaiyah masuk ke Nusantara, disebarkan oleh ulama-ulama seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin Al-Sumantrani, Syekh Abdul Rauf Al-Singkili, dan Syekh Yusuf Al-Makassari. Di era modern, organisasi seperti NU melalui Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabaroh An-Nahdliyah berperan dalam menjaga dan mengarahkan praktik tarekat agar sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Proses mengikuti tarekat dibangun di atas hubungan erat antara seorang guru atau mursyid dan muridnya. Ini diawali dengan pernyataan kesetiaan atau baiat dari calon murid kepada mursyid. Proses baiat umumnya meliputi 3 tahapan, yaitu mengulang zikir tertentu, mengambil sumpah, dan mengenakan jubah. Setelah baiat,
murid akan menjalani perjalanan spiritual atau suluk, mempelajari tasawuf, dan melalui berbagai tahapan pengalaman spiritual hingga mencapai pengetahuan tentang hakikat. Jika dianggap lulus, murid dapat diangkat menjadi khalifah dan menerima ijazah atau otoritas untuk mengajar. Dalam dunia tarekat, sangat penting untuk memahami perbedaan antara tarekat mu'tabaroh yang diakui dan sah dan ghairu mu'tabaroh tidak sah. Kriteria tarekat mu'tabaroh meliputi substansi ajarannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tidak meninggalkan syariat, silsilahnya bersambung kepada Rasulullah, ada mursyid yang membimbing, ada murid yang mengamalkan, dan kebenaran ajarannya bersifat universal. NU sendiri telah mengidentifikasi sekitar 45 tarekat yang dianggap mu'tabaroh. Beberapa contoh tarekat yang dikenal luas antara lain, yang pertama, tarekat Qadiriyah didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, menekankan kasih sayang, rendah hati, dan zikir dengan menyebut nama Allah. Yang kedua ada tarekat Rifaiyah, didirikan oleh Syekh Ahmad bin Ali Abdul Abbas, dikenal dengan penggunaan rebana dalam zikir dan praktik-praktik yang terkadang terlihat ajaib. Yang ketiga adalah tarekat Syadziliyah, didirikan oleh Abu Al-Hasan Al-Syadzili, yang tidak menganjurkan murid meninggalkan profesi dunia, menekankan zuhud sebagai pengosongan hati dari selain Tuhan, dan zikir minimal 1000 kali sehari semalam. Yang keempat ada tarekat Naqsabandiyah, didirikan oleh Muhammad Bahuuddin An-Naqsabandi, memiliki tata cara seperti konsentrasi pada napas dan menjaga pandangan. Yang kelima ada tarekat Syatoriyah, didirikan oleh Syekh Abdullah Al-Syatori, menonjolkan aspek zikir dan asketisme dengan 10 aturan untuk mencapai tujuan tarekat. Yang keenam ada Samaniyah, didirikan oleh Muhammad bin Abdul Karim Al-Saman, merupakan perpaduan beberapa tarekat dengan ajaran pokok seperti tawasul, wahdatul wujud, Nur Muhammad, dan insan kamil. Yang ketujuh ada tarekat Tijaniyah, didirikan oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Al-Tijani, menekankan pentingnya wasilah atau perantara dan memiliki amalan zikir wajib seperti istighfar, sholawat, dan hailalah. Yang kedelapan ada tarekat Qadiriyah wa Naqsabandiyah, didirikan oleh Ahmad Khotib Sambas, menggabungkan unsur-unsur Qadiriyah dan Naqsabandiyah dengan penekanan pada konsentrasi hati dan gerakan tubuh saat berzikir. Yang kesembilan ada tarekat Khalwatiyah, yang disebarkan di Indonesia oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, yang memiliki dasar ajaran seperti kesadaran diri, taubat, muhasabah, dan lainnya. Yang ke-10 ada tarekat Hizib Nahdlatul Wathon, disusun oleh Maula Syekh Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dari Lombok. Tarekat ini lahir dari pengalaman spiritual dan sebagai respons terhadap aliran sesat, menekankan sinergi syariat dan tarekat dengan amalan zikir harian yang fleksibel dan dapat diamalkan dalam berbagai kondisi. Dan masih banyak lagi tarekat lainnya yang berkembang di seluruh dunia Islam, masing-masing dengan karakteristik dan metode spiritualnya, namun tetap bertujuan sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah SWT. Demikianlah paparan singkat mengenai pengertian, sejarah, proses mengikuti, dan ragam aliran tarekat. Semoga ulasan ini memberikan kita wawasan yang lebih luas tentang kekayaan tradisi spiritual dalam Islam dan bagaimana para saleh meniti jalan menuju saholik. Memahami tarekat dengan benar akan menghindarkan kita dari kesalahpahaman dan membantu kita menghargai berbagai jalan yang ditempuh umat untuk mencapai kedekatan kepada Allah SWT. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.